Halo, nama saya Bedi Kumahua and welcome to City Freedom Online Experience. Kita sudah memasuki minggu pertama pada bulan Juli dan di bulan ini kita akan bersama-sama belajar mengenai self-discipline. Pada kesempatan minggu ini kita akan mendengarkan sharing dari Pastor Mike Tenggala. Saya yakin dan percaya bahwa pesan Tuhan pada minggu ini akan menjadi berkat untuk kita semua. So jangan lupa untuk mencatat. Tapi sebelum itu, mari kita bersama-sama memberikan penyembahan dan puji-pujian terbaik kita buat Tuhan. Bukan hanya karena Dia baik, tapi karena Dia adalah Raja di atas segala raja. Dan Dia layak dipujikan. So let's worship and enjoy the service. God bless you. Halo everyone, apa kabar semua? Saya harap baik-baik saja dan sehat selalu, dan saya percaya pasti Tuhan melindungi kita semua. Hari ini kita akan mulai ibadah lagi seperti biasa. Namun sebelum mulai ibadah saya akan membacakan satu ayat dari Mazmur 71 ayat yang ke-7. Bagi banyak orang, aku seperti tanda ajaib, karena Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Sekali lagi kita baca, bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib, karena Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bisa ibadah, kami masih bisa menikmati kasih-Mu selalu Tuhan, dan kami yakin Tuhan akan penyertaan-Mu sepanjang ibadah ini, dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan yang pimpin. Aku percaya bahwa Roh Kudus selalu menjagai kami semua, dan ibadah ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik dalam hidup kami, dan Engkau begitu besar dalam hidup kami. Kami akan menyembah-Mu dan kami siap Tuhan untuk menyembah. Haleluya. Tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan.
kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Pujilah Kau Raja segala raja. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Kita tahu semua akan baik-baik saja, sebab Dia yang menyertai kita, Dia hidup. Hey. It's gonna be nice. It's gonna be nice. Whatever in store for me, it's gonna be nice. It's crazy right now, Lord, but that's when you shine. I can't stop shouting, knowing it's gonna be nice. It's gonna be nice. It's gonna be nice. Whatever in store for me, it's gonna be nice.
start shouting. It's gonna be nice when Jesus says yes. Nobody can say no. When Jesus says yes, nobody can say no. When Jesus says yes, nobody can say no. When Jesus says yes, nobody can say no. It's gonna be nice. It's gonna be nice. It's gonna be nice.
Hai church, apa kabar semuanya? Saya berdoa kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Bulan ini kita masuk bulan Juli dengan tema yang baru. Waktu bulan Juni kita bicara soal love, hari ini kita bicara soal self-discipline. Oke, mari kita buka Alkitab kita dari Yosua 6 ayat 2 sampai 5. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Jadi Tuhan sedang memberikan instruksi pada Yosua, very specific strategy, bagaimana merebut kota Yeriko yang terkenal dengan pertahanannya. Tuhan sedang memberikan strategi bagaimana umat Tuhan bisa menang dalam challenge, dalam tantangan. Ada satu pola yang Tuhan berikan pada Yosua untuk terus dilakukan berulang kali. Nah, untuk setiap janji Tuhan dalam hidup kita, nggak cukup hanya kita mengaminkan aja, lalu janji tersebut akan terjadi dalam hidup kita. Harus minta strategi yang spesifik dari Tuhan, dari pribadi yang sudah memberikan janji tersebut. Nah, hari ini saya mau share sesuatu pemikiran yang simple tentang discipline of daily. Nah, Yesus selama hidupnya beberapa kali berbicara mengajarkan prinsip ini pada orang banyak. Waktu Yesus mengajar tentang hal berdoa contohnya, Matius 6 ayat 11 dikatakan begini, give us this day our daily bread, daily, ya kan? Matius 6 ayat 34 dikatakan begini, therefore do not be anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious for itself. Sufficient for the day is its own trouble. Nah, bahasa Indonesia katakan begini, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Oke? Ini bukan berarti kita nggak perlu planning untuk ke depan. Tapi ayat ini simply ngajarin kita untuk fokus apa yang Tuhan mau kita kerjakan hari ini. Firman Tuhan itu untuk keseharian hari demi hari. Nah, Lukas 19 ayat 47 dikatakan begini, tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah, garis bawahi tiap-tiap hari, ya kan? Nah, Matius 6 ayat 19 sampai 20 dikatakan begini, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah hati bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Nah, kata mengumpulkan dalam bahasa aslinya itu thesaurizo, mengumpulkan hari demi hari, accumulate daily. Nah, saya mau kita belajar bahwa apa yang kita lakukan hari ini akan membuat perbedaan di hari berikutnya. What you do today will make a difference tomorrow. Oke? Nah, kita ini punya problem gini, sebagai orang Kristen sering punya ekspektasi untuk datang ke gereja, alami Tuhan, lalu keluar dari gereja berharap masalah kita langsung beres. Ada breakthrough. Kita suka banget yang namanya suddenly moments. Kita mau keadaan berbalik dengan sangat cepat. Memang Tuhan terkadang melakukan hal seperti itu. Tapi terlebih sering Tuhan tuh draw line by line, precepts upon precepts. Jadi waktu kita belajar untuk praktekin discipline of daily,
Sebenarnya supaya kita mengenali bahwa Tuhan sedang bangun sesuatu dalam kita. Mempersiapkan kita dalam satu proses untuk melihat apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita. Nah, hari ini ada 3 hal yang mau saya bagikan untuk kita belajar sama-sama. Saya mau tolong kita semua bukan cuma memberi message yang keren, tapi saya mau tolong kita semua untuk mengerti satu prinsip ini. Oke, Yosua itu seorang pejuang, fighter. Yosua itu warrior. Tuhan tahu banget Yosua bisa berperang. Tapi Tuhan nggak mau cuma Yosua perang buta untuk rebut Yeriko. Makanya ada hal-hal yang Tuhan mau supaya Yosua bikin. Yang pertama, get the word of God daily. Yang sering bikin kita stop baca firman Tuhan adalah waktu kita stumble sama hal-hal yang kita nggak ngerti. Lalu kita berhenti, nggak mau baca lagi besoknya. Kita berkutat pada cerita atau bacaan yang kita nggak ngerti. Situ aja. Lebih penting kita baca firman Tuhan tiap hari daripada kita mengerti apa yang kita baca sebenarnya. Oke? Nah, karena cepat atau lambat pewahyuan itu akan datang sama kita. Tapi jika kita stop membaca, that's it. Oke? Nah, kita harus belajar membiarkan firman Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Tapi satu-satunya cara firman itu bisa bekerja dalam hidup kita jika firman itu ada dalam kita. The word will do what it set out to do only if the word is in us. Nah, dalam Mazmur 119 ayat 11 dikatakan begini, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Arti dari menyimpan adalah kita bisa akses hal tersebut kapan saja kita mau. Karena itu ada dalam kita. Mungkin hari ini kita tidak mengerti apa yang kita baca. Tapi satu hari nanti ayat atau cerita yang kita nggak ngerti tadi bisa tiba-tiba hidup waktu kita mengalami masalah atau pergumulan atau tantangan. Sama aja dengan diet. Tiap kali kita mau diet, banyak banget orang yang datang kasih info sama kita tentang macam-macam diet. Waktu kita mau keto, ada yang bilang vegetarian lebih ada hasil. Lalu waktu ada lagi yang bilang paleo, lalu ada apa lagi? Saudara, gini, it doesn't matter what diet you wanna do as long as you do it. Nah, kita orang Kristen mau karena sukanya instan, habis baca maunya ada yang spektakuler yang terjadi. Nggak seperti itu. Kita perlu bangun itu dalam hidup kita hari demi hari. Pengertian demi pengertian. Kesannya memang nggak keren, nggak glamor. Tapi lakukan aja apa yang kita bisa. Karena hasil itu nggak akan mengkhianati usaha. Belajar practice small obedience hari demi hari. Sebuah kemenangan yang besar nggak sangat tergantung dari kemenangan-kemenangan kecil dari setiap harinya. Celebrate those wins. One day you will celebrate your big victory. Oke? Nah, yang kedua, daily prayer with God. Presence of God before anything. Nah, Yosua 6 ayat 6 dikatakan begini. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Tabut perjanjian bicara mengenai hadirat Tuhan. Dalam hal ini saya percaya it's about daily prayer. Kita harus tahu bagaimana untuk connect dengan Tuhan setiap hari dalam doa, dalam waktu penyembahan kita. My question is this, have you exposed to the presence of God on daily basis? 1 Tesalonika 5 ayat 16-17 berkata begini, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Dalam bahasa Inggris dikatakan praying without ceasing. Itu artinya nggak berhenti berdoa. Non-stop. Dengan kata lain, doa dan penyembahan is not an activity that I do, but it's part of who I am. Karena nggak ada aktivitas ya yang bisa kita lakukan secara konsisten berulang kali jika hal tersebut tidak menjadi bagian dari hidup kita. Tapi jika hal tersebut sudah menjadi culture kita, kita bisa melakukannya dengan lebih gampang. We can continually doing this life of prayer and worship in seeking God
Saya punya kebiasaan baru. Ya, setiap minggu pagi jalan setidaknya 4 kilo. Tanpa sadar saya sudah rasa jalan 4 kilo itu biasa. Lalu naik, kapan hari saya jalan 7 kilo. Sebelumnya saya benci banget jalan kaki. Tapi waktu jalan saya punya kesempatan untuk dengar podcast, dengan lain-lain. Jadi saya mulai jadi habit. Oke? Nah, kalau ada satu hal yang saya belajar tentang berdoa, saya pernah, you cannot do praying. Artinya gini, complaining while praying. Banyak yang dari kita waktu berdoa melakukan hal ini, mengeluh dalam doa. Kita nggak akan dapatkan hasil dari apa yang kita doakan. Karena mengeluh dalam doa adalah seakan-akan berkata Tuhan nggak ngerti apa yang kita sedang hadapi. Nah, waktu kita berhenti complaining dan start praying, kita akan mulai terhubung pada Tuhan. Makanya bukan soal lamanya doa yang dilihat, tapi bagaimana kita terhubung dengan Tuhan. How fast are you connected with God? Praying is equal connection between us and God. Complaining, focusing on the issues we are praying about. Okay? Saudara mesti tahu bahwa gini, issue is not a big deal for God. Yang Tuhan mau adalah satu hubungan yang dibangun melalui penyembahan dan doa yang konsisten setiap harinya. Waktu kita complain more than we pray, actually we are treating our Christianity as a religion. Tapi waktu kita mulai stop complaining dan kita artinya gini, kita treat our Christianity as a relationship. Okay. We need to pass on that point that we are complaining and start to pray. Prayer is our connection point. Nah, waktu kita berdoa, seringkali juga yang kita lakukan gini, kita fokus pada apa yang kita mau Tuhan bikin untuk kita. Ya. Misalnya memperbaiki pasangan kita, atau kita bilang memberkati kita, macam-macam. Nah, pada saat itu nggak terjadi, kita mulai berkata bahwa Tuhan nggak menjawab doa kita. Well, for me, we miss the whole point. Ya begitu. It's a living of a lifestyle of prayer and worship that is connecting us with God. It's not about turning your situations around. Iya, waktu kita tanya pada Tuhan dalam doa kita, Tuhan akan tuntun kita, benar. Tapi Tuhan nggak bisa tuntun kita kalau kita tidak terhubung dengan Dia. Karena bicara tentang terhubung, artinya kita mendengar Dia lewat kehidupan doa kita. Yang kita lakukan hari demi hari. Coba kita baca surat dari Rasul Paulus yang sering disebut Rasul kasih karunia. Ya, karena message-nya semua tentang kasih karunia. Efesus 3 ayat 13 sampai 14. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku. Karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Nah, dalam surat ini pada ayat 13 Paulus berkata pada jemaat di Efesus supaya nggak usah khawatir tentang dia. Ya, dia dalam penjara pada saat itu. Tapi alasan kenapa dia tidak perlu dikhawatirkan adalah di ayat 14. Dalam bahasa Inggris dikatakan begini, for this reason I bow my knees. Artinya dia sedang berkata gini, karena semua yang dialami itu membuat dia untuk tetap berdoa. Karena gini, sebenarnya ada orang-orang yang kalau nggak melalui challenging time atau tantangan hari yang susah, mereka nggak akan berdoa. Karena justru di masa-masa yang challenging itu membuat kita sadar bahwa kita perlu Tuhan. Bahwa kita nggak bisa melakukan ini dengan kekuatan kita. Kita perlu Tuhan every single day. Makanya kita perlu bangun lifestyle of prayer ini every single day. Hidup kita akan berubah secara drastis jika setiap hari kita set our time intentionally just to pray. Sekali lagi nggak penting lamanya. Nah, durasi nggak lebih penting dari konsistensi. Spend time talking to God, gitu loh. Kita malas berdoa, at least saya dulu, karena kita berpikir bahwa doa itu harus pakai kata-kata yang bagus, indah, beraturan. Like God cares about our words. Prayer is conversations. Coba saya mau tanya, bagaimana kita berbicara kepada orang tua kita, pada istri atau suami kita, kepada teman yang baik kita?
Just be honest with God. Kita punya konsep waktu berdoa kita harus looks good, sounds good, harus kudus. Itu semua tidak esensi. For me, praying is about being vulnerable with God. Oke? Ada dua hal yang membuat kita bisa cepat terkoneksi dengan Tuhan. Dan itu bukan great worship band, enggak great worship leader, not even good sound system or lighting. Saya rasa kita semua sudah belajar ini dalam masa PSBB dalam beberapa bulan terakhir. Dua hal itu adalah humility and honesty. Get past of all that garbage of being religious to the point of humility and honesty. Coba everyday set reminder di handphone kita, nggak usah sebut doa, karena akan terkesan religious banget buat yang mau start pertama-tama. Tulis yang lain, like me time, atau yang lain. Set it on repeat, do it daily. Jika kita nggak yakin atau nggak tahu gimana caranya berdoa, santai aja. Bilang sama Tuhan, like, I don't know how to do this, but let's give it a try. Saya mau coba. And you will be amazed. It will feel so refreshing. And we will move past of the religious thing to the point of relationship. Coba itu selama 7 hari. Nah, ada satu hal yang fatal dalam berdoa. Oke? Ada persepsi bahwa kalau kita berdoa dengan durasi yang panjang dan sering, Tuhan akan bergerak. The problem with that terminology, it's against the truth that 2000 years ago, Yesus sudah berkata, it is finished at the cross. Berkata kayak begitu sama aja dengan berkata bahwa Tuhan tidak berada di posisi yang seharusnya dia berada. Sama seperti Tuhan menahan kebaikannya untuk kita. Well, itu bukan Tuhan saya. God is not moved by our prayer. Prayer does not move God. It moves us. Prayer is to move us into the position of what God wants us to be. Oke? Nah, contoh. Ada orang yang suka gini, waktu kita berdoa untuk anak atau suami atau istri yang sudah lama jauh dari Tuhan. Kita bukan berdoa supaya Tuhan yang bergerak, tapi kita berdoa supaya Tuhan menggerakkan hati anak tersebut atau orang tersebut untuk bergerak ke posisi mendekat pada Tuhan. Nah, because salvation is done. Everything is finished. Berdoalah supaya hati orang yang bergerak. Nah, kita perlu belajar ini. Kita perlu bergerak dari titik tidak percaya kepada titik menerima dan percaya bahwa semuanya sudah selesai di atas kayu salib. Dan yang ketiga, yang terakhir, praise God daily. Dikatakan begini, 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Nah, ini melambangkan praise. Kita semua tahu dalam cerita ini pujian yang utama itu waktu tembok itu runtuh hari ke-7. Ya kan? Tapi saya mau kita semua sadar bahwa Tuhan tidak mau pujian kita hanya terjadi di hari yang ke-7. Tuhan mau kita simply practice hari demi hari. Puji Tuhan. Acknowledge God. Bangun sebuah kebiasaan memuji Tuhan setiap hari. Ini mungkin gini ya. Bukan soal nyanyian. Ini soal acknowledging God in our life. Oke, nah, praise is telling God how good He is. Sesederhana itu. Nah, Yakobus 5 ayat 13 berkata, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Nah, berdasarkan hal tersebut, bahasa Inggris kita baca. Coba, is anyone among you suffering? Let him pray. Is anyone cheerful? Let him sing praise. Dengan kata lain, ayat ini berkata jika ada di antara kita punya issues, punya masalah, ya berdoa. Tapi jika nggak ada yang lagi nggak ada masalah, ya puji Tuhan. Cuman itu aja. Saya percaya kita manusia dalam dunia ini hanya ada dalam 2 kategori ini. With issues, dengan problem, or without issues, tanpa problem. Either way, firman Tuhan berkata, acknowledge God. Tidak masalah kita harus berdoa hari ini atau puji Tuhan besok. Nah, karena we might just praying with our left hands raised up and praising God with the other hand. It doesn't matter. Tapi yang penting adalah kita lakukan. Jadikan hal ini sebagai culture kita, kebiasaan kita.
Karena faktanya adalah gini, iblis akan terus berusaha menjatuhkan kita. Tapi selama kedua tangan kita terangkat, acknowledging God in our life, praying and praising in the name of Jesus, there is no weapon shall prosper. You just gotta do it daily. Nah, saya berharap, saya berdoa hari ini apa yang saya sampaikan bisa menolong kita semua untuk membangun sesuatu, mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam purpose yang Tuhan sudah siapkan untuk kita semua. Saya berdoa kita semua punya kemauan untuk melakukan ini semua. Nah, saya cuma mau bilang buat saudara yang ingin mungkin susah untuk mulainya, kita ada, saudara bisa gini, saudara bisa nanti sehabis ibadah saudara bisa kontak kita untuk nomor yang di bawah ini, nomor hotline kita, atau saudara bisa reach out to anyone you know from our church. Kita ada program like daily prayer, baca Alkitab sih basically, tiap hari yang dimulai oleh Pastor Eto. Saya mau really encourage kita semua untuk get involved and see apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Tuhan berkati. Terima kasih banyak Pastor Mike untuk pesannya. Saya yakin yang percaya menjadi berkat buat kita semua. Mari kita semua tetap tekun setiap hari untuk berjalan bersama Tuhan dalam pengenalan akan firman-Nya dan tentunya dalam pembaruan akal budi kita. Jangan lupa juga bahwa minggu depan kita akan mengadakan perjamuan kudus secara online. So silakan siapkan semua yang diperlukan dalam kebutuhan perjamuan kudus secara online. Dan kita ketemu lagi minggu depan. Happy Sunday Freedom People and God bless you.